Landasan historis pendidikan. Mengapa landasan historis penting? Landasan historis memberikan peranan penting karena sejarah penuh dengan informasi yang mengandung kejadian, konsep, teori, praktik, sehingga bisa membuat arah pemikiran masa kini. Sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Sebab itu, sejarah pendidikan Indonesia cukup panjang. Dimulai pada zaman kuno, lalu dibagi menjadi 5, yaitu zaman Hindu-Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman pengaruh Nasrani, zaman kolonial Belanda, dan zaman kolonial Jepang. Hindu-Buddha. Pendidikan diarahkan untuk penyebaran dan pembinaan kehidupan keberagamaan Hindu dan Buddha. Pengaruh Islam melalui para ulama dan tidak terpusat. Pengaruh Nasrani. Pengaruh Nasrani. VOC mendukung sekolah yang ada di Nusantara untuk menyebarkan agama Kristen serta berusaha melenyapkan agama Katolik. Kolonial Belanda. Kemajuan pendidikan lebih pesat, namun hanya beberapa golongan. Kolonial Jepang. Pendidikan mulai sama bagi semua orang dan penggunaan bahasa Indonesia diizinkan. Setelah mengetahui sejarah pada mulai masa kuno, mari kita lihat pendidikan pada masa perjuangan bangsa. Oke, yang pertama yaitu pada zaman kemerdekaan awal. Memang sistem persekolahan di Indonesia telah dipersatukan penjajah Jepang dan terus disempurnakan. Namun, dalam pelaksanaannya belum tercapai penuh, seperti belum terjaminnya keamanan dan juga para pemuda daerah ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan pada saat itu. Yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Setelah gangguan mereda, pembangunan untuk mengisi kemerdekaan digencarkan, termasuk pada pendidikan. Pada masa ini, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan rendah, menengah, dan juga atas. Yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru.
pendidikan pada masa ini yaitu adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara meluas di masyarakat, tidak hanya di lingkungan sekolah. Sistem pendidikan pada masa itu adalah sentralisasi dengan berpusat pada pemerintahan pusat. Namun demikian masih memiliki banyak kesenjangan. Yang keempat yaitu reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, pada bidang pendidikan terjadi perubahan dengan munculnya UUD Pendidikan, mengubah sentralisasi menjadi desentralisasi. Kesejahteraan tenaga kependidikan meningkat, juga diimbangi dengan peningkatan kualitas profesional mereka. Setelah melihat sejarah pendidikan di Indonesia, mari kita simpulkan. Pada masa-masa tersebut memang memiliki wawasan tidak jauh berbeda dari yang lain, yaitu menginginkan pendidikan bertujuan mengembangkan potensi individu secara alami tanpa diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pendidikan masa lampau telah mewariskan peradaban yang memiliki nilai luhur. Dengan demikian, pendidikan memungkinkan peradaban masa lampau diakui eksistensinya dan bukan merupakan harta karun yang tersia-siakan. Demikian pembahasan tentang landasan historis pendidikan. Terima kasih.